Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes, Mendes, Tarot tentang hati dan jiwa. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama aku di General Reading Pembacaan secara umum, bicara suara bisa tidak ya. Yang sudah ditakdirkan untuk kamu sebentar lagi akan menghubungi kamu ya. Ini adalah general reading, bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan. Oke. Yang sudah ditakdirkan untuk kamu ya, sebentar lagi dia akan menghubungi kamu. Fokus ya. Ingat, ini adalah general reading, jadi bisa resonan bisa tidak, bisa vice versa, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Dan yang pasti jangan jadikan ini sebagai pedoman hidup, tapi jadikan sebagai keluh saja, gambaran saja ya, untuk sarana antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Oke. Ada proses ya, apapun itu pasti ya, segala sesuatu itu ada prosesnya, ada langkahnya, ada urut-urutannya, termasuk perjodohan, termasuk rezeki, termasuk kehidupan ya, seperti itu. Ada proses yang harus dilalui pastinya. Dan di sini juga ada yang disebut namanya kebahagiaan sebentar lagi ya. Ya, yang sudah ditakdirkan untuk kamu sebentar lagi dia akan menghubungi kamu. Ini untuk perjodohan ya, bukan perjodohan, lebih ke condong ke hubungan asmara ya. Yang menunggu jodoh, yang menunggu jodoh yang tak kunjung datang ya, mudah-mudahan ini adalah milik kamu, ini adalah takdir kamu ya. Amin, amin. Ada, kamu nggak boleh ragu-ragu, intinya seperti itu. Apapun yang datang, siapapun yang datang ya, itu adalah takdir, termasuk takdir. Kalau takdir itu datangnya dari Allah, kalau nasib itu dari kita sendiri, gitu ya kan. Ya kan? Kalau takdir itu sudah dituliskan oleh sang pencipta atau proses dari kehidupan kita sebagai umat ya, itu termasuk keyakinan kita bahwa takdir, iman ya, ada urutannya ya. Itu kita harus percaya tentang takdir. Tapi ada juga beda dengan nasib. Kalau nasib itu bukan takdir, nasib itu yang kita ciptakan sendiri. Bisa berubah nasib kita kalau kita mau merubahnya. Kalau takdir nggak bisa dirubah, tapi harus kita ikutin prosesnya aja. Tidak boleh melawan takdir, tapi harus ikutin prosesnya. Fokus ya. Yang sudah ditakdirkan untuk kamu sebentar lagi akan menghubungi kamu. Fokus. Ada seseorang yang akan datang dengan kamu, dan dia akan mengajak kamu untuk komitmen ya, akan menghubungi kamu ya. Ini bisa orang ini sudah kenal atau belum ya, nanti akan waktu yang berbicara ya, waktu yang akan menjawab ya. Jadi tetap berdoa yang terbaik saja ya. Dan di sini ada komitmen ya, ada Two of Cup dan ada Two of Pentacle. Ada komunikasi nanti akan terjadi ya, sebentar lagi. Pahami ya, bentar lagi itu ya tidak langsung ujuk-ujuk, tapi ada juga yang nanti ujuk-ujuk selesai di reading kamu dihubungin ya, karena kamu sudah menonton ya, kayak clue gitu kan, pemberitahuan. Tetapi ada juga yang
tidak langsung serta-merta, paling tidaknya sebulan kayak gitu, 2 minggu ya. Orang ini galau dan kamu pun juga galau, jadi kamu jangan usah galau gitu. Ini sudah akan mendekati takdir kamu dipertemukan dengan orang yang akan menghubungi kamu atau akan menjadi proses dalam hidupmu. Nanti akan terjadi sebuah proses dimana kamu mengenal dia, dia mengenal kamu, atau memang sudah mengenal tetapi kalian akan lebih dekat seperti itu ya. Orang ini sebetulnya sudah mengenal, kalau dilihatnya di sini sudah mengenal, karena di sini ada keraguan, artinya kan sudah tahu siapa kamu, bagaimana kamu, dan bisa vice versa. Ini juga bisa kamu merasa ragu, masa iya sih, seperti itu. Yakin kan, karena yakin itu bagian dari motivasi kita untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau kita ragu-ragu mending mundur aja, nggak usah ya kan. Nah, proses takdir itu diikuti prosesnya. Kalau nasib kita bisa merubah, tapi kalau nasib itu bisa kita rubah, tapi kalau takdir tidak. Ini ada Three of Pentacle atau Three of Cup, bukan Three of Cup. Ini adalah tentang sesuatu yang kamu inginkan dan akan tercapai dalam waktu dekat. Apa yang kamu inginkan akan tercapai ya. Tentunya dengan bukan bermimpi, tetapi berdoalah sampai sesuatu yang kamu inginkan terlihat dan doakan ya, doain ya, berdoa agar tercapai. Di sini akan terlihat penegasannya, akan terlihat sekali bahwa apa yang kamu harapkan insya Allah akan tercapai ya. Di sini ada triparty kalau posisinya di depan begini, ini bisa dimaknai bahwa segala sesuatu yang kamu inginkan akan tercapai. Tentunya hal positif ya. Cuman ada keraguan. Ini nanti orang yang akan menghubungi kamu usianya lebih muda. Dia juga menanti suatu setelah menghubungi kamu, karena ini memang sudah ditakdirkan untuk kamu. Ini dia ngerasa ada sebuah keraguan. Sebetulnya hatinya apapun sudah disampaikan ke kamu, tapi di saat dia itu kadang merasa apa iya sih gitu, apa iya sih. Nah, ini bisa terbolak-balik. Tetapi orang ini akan menghubungi kamu, usianya lebih muda dari kamu. Dia akan bicara tentang komitmen, dia akan berbicara tentang pertunangan atau gitu pun ya, atau lamaran atau apapun itu ya. Ya. Dan di sini nanti akan seperti yang kamu harap. Ya. Benar nggak bisa bicara kalau udah bicara tentang takdir. Itu adalah kehendaknya. Ya, kita hanya sebagai manusia jangan pernah melawan takdir, karena kamu akan pusing sendiri. Ya, seperti itu. Mempunyai dengan membawa cinta yang besar. Ya, walaupun bibirnya berkata sayang, cinta, walaupun hatinya berkata saya cinta, tapi dia meragukan dirinya sendiri. Tetapi ini hanya sementara, sesaat aja. Ya, karena kurang tegasnya dirinya terhadap dirinya sendiri, terhadap dia, terhadap perasaannya sendiri. Tapi inilah yang terjadi, nanti kamu akan menjalani proses ini. Orang ini sudah mempunyai pasangan, tapi usianya lebih muda dengan kamu. Dia akan menghubungi kamu. Orang saat ini galau, mungkin memikirkan kamu. Sudah lama orang ini melihat kamu, atau bahkan kalian sudah berkenalan, atau sudah menjalin hubungan persahabatan atau apa-apa. Tapi tidak terlihat ya di sini ya. Tidak terlihat apakah kalian sudah menjalin hubungan atau belum, tetapi ada kalian saling mengenal seperti itu. Ada jadi di situ terlihat saling mengenalnya ya. Dan semuanya sukses, berhasil. Memang ini sebetulnya orang ini sudah kenal, kamu juga sudah kenal, cuman kamu nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin dia gitu. Tapi siapa yang bisa melawan takdir? Nggak ada, kecuali nasib. Nah, kalau nasib kamu bisa merubahnya. Aku pengen nasibnya menjadi seorang yang lebih baik. Nah, kamu harus merubah segala sesuatu yang kurang baik, kamu sisihkan, kamu singkirkan, kamu menjadi belajar untuk menjadi lebih baik ke depannya, seperti itu. Atau kamu ingin menjadi orang yang sukses, berarti kamu harus berusaha atau bekerja keras, ya tentunya diniati dengan doa dan niat, seperti itu ya kan. Kalau niat saja tanpa tekad, tanpa ibaratnya doa saja tanpa usaha, ya sama aja sia-sia ya.
ya kan, seperti itu. Jadi harus diimbang, kita harus mengimbangi, tidak boleh cuman batas oh iya aku ingin ini tapi kamu nggak pernah melakukan apapun, ya kan, percuma, sia-sia. Agak ngeblur ya, sorry. Tapi tadi sudah aku langsung perbaikin. Tapi orang ini nanti kan mendapatkan sebuah chemistry dengan kamu dan kamu pun begitu. Artinya ini memang sudah dekat dengan kamu dan seseorang ini kamu tidak sangka bahwa inilah yang akan menghubungi kamu, yang akan datang pada kamu dan sudah ditakdirkan untuk kamu. Ya. Awalnya kamu mungkin tidak suka. Ya, tidak suka ini diawali dari kamu, entah terbolak-balik ya. Entah dia yang nggak suka sama kamu, entah kamu yang nggak suka sama dia, atau entah kalian berdua memang tidak saling menyukai. Jadi ya bodoh amat gitu ya, karena kamu mungkin punya kejelesan sendiri terhadap dia, dia juga pun begitu. Tapi intinya kalian berdua berawal sudah saling mengenal tapi tidak saling menyukai atau tidak saling ada kecocokan seperti itu. Tapi semua karena sudah ditakdirkan, ya apa sih yang bisa kita lakukan, itu adalah kehendaknya ya, karena takdir ada bagian dari iman kita dan kita hanya menjalaninya, ya kan, seperti itu ya. Jadi siapa yang akan datang ada di sekitar kamu, siapa yang akan menghubungi kamu ada di sekitar kamu, siapa yang jadi takdir kamu ada di sekitar kamu. Tapi ingat, orang ini ada yang sebagian besar sudah mempunyai pasangan hidup atau rumah tangga. Jadi selebihnya terserah kamu ya. Kalau memang sudah ditakdirkan, artinya kita nggak bisa apa-apa, ya kan. Cuman kita bisa berusaha untuk menjadi lebih baik saja, tidak untuk melawan takdir, seperti itu ya. Yang sudah ditakdirkan untuk kamu, sebentar lagi dia akan menghubungi kamu. Orangnya kenal. Kadang-kadang kita begini ya, kita udah cari pasangan ke sana ke sini, lari ke sana ke sini ibaratnya gitu, nggak tanya cuma depan rumah. Mungkin nggak mungkin, ternyata cuma depan kontrakan, mungkin nggak mungkin. Nah seperti itulah kehidupan takdir ya, yang harus kita percaya, harus kita ya yakinin, karena semua kuasanya gitu ya. Ibarat seperti minum secangkir kopi, meeting and conferencing. Ya ini ibaratnya tuh kayak gitu, tunggu saja sambil santai ya, sambil menikmati minum kopi, ibaratnya seperti itu. Jangan terlalu difikirkan sekali, karena takdir itu akan berjalan sendiri, nggak usah dipaksakan gitu ya. Ya kan, kamu sudah bekerja, kamu sudah sekolah tinggi misalkan, kamu ingin menjadi ini, tapi karena takdir kamu nggak menjadi seorang yang kamu mau, ya itulah yang harus kamu terima. Karena hidup itu adalah pilihan, dipilihkan oleh Gusti Allah. Kita bukan milih sendiri. Kita milih, kalau boleh milih, kita pengen jadi bupati atau pengen jadi artis, tapi semuanya sudah takdir kita masing-masing yang sudah kita bawa sejak kita lahir, seperti itu. Jadi kita santai aja seperti minum kopi, menunggu, santai menikmati hidup ini, mengikuti alurnya, ya kan. Ikuti alurnya, menikmati prosesnya, pelan-pelan dijalanin. Yang penting kita tetap optimis, tetap berusaha. Karena usaha tanpa berusaha dan berdoa, karena usaha tanpa doa namanya kesombongan, tapi berdoa saja tanpa usaha namanya kesia-siaan, seperti itu ya. Di sini ada kisah mencium ya, nanti sesuatu akan terjadi, akan terlihat oleh kamu ya, apapun itu terlihat ya. Kamu walaupun nggak suka sama dia, tapi karena ini sudah ditakdirkan, kamu akan mencium gelagatnya itu, iya kan? Ya nggak? Iya. Tapi itu tuh tanda kutip, kalau kamu peka. Kadang-kadang sama orang yang kita suka, ngapain kita ngubris ya kan, nggak bakal. Mendingan kita lebih baik pada diri sendiri, fokus, atau pada teman kita gitu. Tapi inilah orang yang akan datang pada kamu, justru lahir dari orang yang
Justru dari awal yang tidak kamu sukai. Ya kalian berdua kayak musuh itu enggak sih. Kan orang nggak suka kan nggak harus berantem. Ya ada sesuatu yang nggak bikin suka aja gitu, bikin sebel atau apapun itu. Tapi kamu mengenalnya gitu. Ya. Di sini ada nantinya akan sesuatu yang akan terjadi seperti passion gitu, seperti the devil gitu, ngesek gitu ya, akan terjadi seperti itu. Hati-hati kalau aku bilang jangan melampaui batasan dalam menjalani sebuah hubungan, artinya seperti itu, jangan melewati batasan, karena sesuatu yang melewati batasan itu tidak bagus dan endingnya tidak bagus. Ya jangan merendahkan diri sendiri, karena orang yang sudah merendahkan diri sendiri itu ya sepertinya akhirnya kayak orang bodoh gitu loh, iya kan. Ikutin aja alurnya, nikmati prosesnya ya. Hati-hati dengan sekitar ya, ini karena nanti akan ada teman kamu sendiri ya yang akan merusak hubungan ini atau akan menghentikan ya, mungkin juga takdir juga akan masuk di dalam, misalkan dia ngubungin kamu gitu, terus ya ada aja yang membuat saling menjelekkan atau saling merugikan orang lain gitu di saat menghubungi. Ada namanya kompor ya, kompor seperti itu ya. Teman kamu itu nanti tidak menyukai kamu terhubung dengan orang ini. Ada temen entah siapa, tapi yang pasti teman perempuan sama-sama ya, teman kamu mungkin CS atau apapun itu, yang tidak suka kamu terhubung dengan orang ini. Jadi kamu harus hati-hati, kamu harus seperti kupu-kupu ya, yang indah pada waktunya, dimana kamu harus mengerti, memahami kapan kamu harus terbang, kapan kamu harus tidak terbang, dan kapan kamu harus mengisap madu, kapan kamu tidak. Nah seperti itulah intinya, hidup ini kamu buat indah sendiri, sesantai mungkin, dan kamu harus menyikapi sebaik mungkin, tidak harus mengikuti kata teman. Sebelum kamu melihat dengan diri kamu sendiri ya, belum melihat dengan mata kepala sendiri, kamu jangan mendengarkan atau memutuskan apapun itu ya. Yang lebih baik kamu melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan, karena orang yang kamu tidak suka ini justru nanti yang akan mencintai kamu, walaupun dia mempunyai rumah tangga. Tapi ada juga yang masih single atau lajang, tapi buat kamu yang menonton, 75% orang yang akan menjadi takdir kamu adalah orang yang sudah mempunyai pasangan gitu ya. Kita ambil pesan untuk kamu 5 ya. Di sini Gandas melihat ada energi Virgo, ada energi Virgo. Juga di sini ada energi ya. Di sini ada energi Capricorn, ada energi Cancer ya, ada energi Cancer. Juga di sini ada energi Aries ya, ada energi Aries ya. Dan di sini juga ada energi Gemini, Capricorn. Ada juga ya. Nah, itu aja energi yang tercurah di sini. Oh, satu lagi. Di sini terlihat ada energi Leo. Ya, itu. Jadi kamu harus tetap fokus pada diri kamu sendiri, jangan mendengarkan kata orang. Kenapa? Karena segala sesuatu kita mempunyai keputusan sendiri, kita mempunyai kehidupan sendiri. Kembali bersama kamu adalah tanggung jawab kamu. Ya, apapun yang akan terjadi itulah bagian atau proses dari kamu bertemu dengan orang ini. Ya, seperti itu. Cintai dia karena Allah, pastinya harus seperti itu. Ya. Apapun yang ada di dunia ini, bukan hanya cinta ya, tapi apapun. Bukan hanya orang, tetapi kehidupan ini mencintai karena Allah Maha Kuasa, bisa membolak-balikkan hati manusia. Jadi agar kamu tidak menyesal di kemudian hari karena kamu mencintai dengan pengertian kamu sendiri. Jangan. Dia sudah ada pasangan. Ya, sebagian sudah ada pasangan. Gandas melihat 75% sudah punya pasangan. Tetapi bisa nanti kamu ketemu lajang atau single.
Tapi yang terlihat di sini banyak kan udah mempunyai pasangan yang kamu akan bertemu gitu. Introspeksi diri. Segala sesuatu itu dimulai dari diri sendiri. Kalau pengen semua kehidupan menjadi baik itu dimulai dari introspeksi diri. Jangan introspeksi orang lain. Ya, sedang diri sendiri. Gajah ada di pelupuk mata ya kan. Tapi semut ya itu seperti itu, nggak terlihat gitu kalau kesalahan kita. Jadi apapun ya, ini adalah proses. Dunia ini akan damai kalau kita merasa banyak introspeksi diri, bahwa ada yang banyak kita perbaiki. Harus kita lebih mengerti ya, jangan menyalahkan orang saja, atau jangan menilai orang buruk. Itu harus diawali dari situ. Dia emosian ya, dia sedikit emosian, dan dia ingin kamu selalu di sampingnya. Gak suka bisa jadi cinta ya, sudah takdir ya. Siapa yang bisa melawan takdir? Gak ada. Nah, itu ada keputusan Tuhan, ada sudah menjadi sebuah keputusan, sudah menjadi suratan takdir ya. Mau nggak mau, termasuk perjodohan ya. Menikah baru sehari langsung minta cerai, itu juga termasuk. Atau cerai langsung cerai, itu juga termasuk takdir. Padahal perjodohan kamu itu cuma sampai di situ, seperti itu. Dan itu kamu harus yakin terhadap takdir ya. Seperti kita meyakinin Gusti Allah, atau kita iman ya kan? Karena iman rukun iman itu ada, termasuk di antaranya terakhir adalah takdir gitu ya. Oke, sama-sama, semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi dalam pelajaran. Tetap berjalan di dalam kebenaran, jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun itu, dan tetap berdoa ya, bersyukur dalam segala keadaan. Pastinya tetap menjadi orang baik ya, karena Allah menyukai orang baik. Allah menyukai siapapun, tapi Allah lebih suka sayang sama orang yang baik ya. Dan semua itu harus kita melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan apapun. Dan cobalah untuk berdamailah dengan segala hal yang gak bisa kita ubah, karena ikhlas akan menjadi ending terbaik dari semuanya ya. Oke, ada kesalahan milik Gondes, ada kebenaran mutlak bisa sempurna Allah Subhanahu wa taala. Ada kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkati. Amin.